biasa. Saking semangatnya pengen ketemu Mas Faiz. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Faiz. Luar biasa. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, ibu dan bapak sahabat Rumah Putih yang alhamdulillah kita selalu bersemangat dan kita tepuk tangan dulu buat kita semua ya dengan semangatnya. Sampai acara jam 10, jam 8 udah hadir tuh luar biasa. Itu entah nyari belajarnya atau nyari sarapan gratis nggak tahu juga. Oh dua-duanya ya. Yang jelas semangat Rumah Putih dan vibes-nya tuh selalu membahagiakan dan selalu hebat luar biasa. Jadi sekali lagi tepuk tangan buat ibu dan bapak yang hadir. Alhamdulillah ibu dan bapak yang biasanya kita dan biasanya yang dengarnya cuman saya ngomong doang gitu. Dan hari ini kedatangan guru yang kita tunggu-tunggu, yang kita udah schedulekan dari setahun lah, pokoknya lama lah ya. Karena jadwal Mas Faiz ini sampai bulan September ini tuh full. Jadi mungkin kita kalau mau ketemu lagi nanti tahun depan luar biasa. Jadi kita tepuk tangan dulu dong buat Mas Farudin Faiz. Bersyukur berkah kita bisa dapat jadwal beliau yang pagi hari ini kita belajar bersama. Yang alhamdulillah Mas Faiz ini perkumpulan ibu bapak yang semangat belajarnya gak pernah mati Mas Faiz. Pokoknya mau gimana pun belajar, puasa belajar lah luar biasa Mas Faiz. Jadi saya sangat terinspirasi di ibu bapak di sini dengan semangat yang luar biasa dan pagi hari ini kita akan berbicara tentang karena Mas Faiz ini memang filsafat gitu ya dan tadi di jalan kita berbicara dan ngobrol tentang gimana sih menyikapi diri dalam kesadaran yang holistik dan yang paling terpenting adalah mendidik anak ini apakah lewat jalur filsafat kah, lewat jalur agama kah, gimana sih for the next better generation apalagi kita menghadapi Gen Z gitu. Nah mungkin saya mau membuka dulu dengan data Mas Faiz. Jadi kemarin saya sedikit mengumpulkan data gitu ya buat pengetahuan kita juga ibu dan bapak. Ini kan ibu bapak di sini putranya, putrinya atau cucunya ada di generasi Z nih, mau nggak mau nanti gitu ya. Oke, saya mungkin mau mengambil data dulu sederhana adalah begini. 68% Gen Z mengatakan mereka ingin pekerjaan yang berdampak pada dunia. Jadi Gen Z ini pengennya ada pemaknaan dan dampak gitu. 1 dari 3 Gen Z lebih percaya kepada influencer di media sosial dibandingkan tokoh politik atau agama. Nah ini menarik nih. Nah alhamdulillah Mas Faiz ini kan influencer TikTok dan Instagram dan YouTube ya. Tepuk tangan dong buat Mas Faiz nih. Impactnya Mas Faiz itu luar biasa. Dan perlu diketahui bahwa Mas Faiz juga sudah menciptakan lagu sekarang. Iya, menciptakan lirik lagu maksudnya. Nah, karena lirik lagunya Mas Faiz sekarang dinyanyiin sama Iwan Fals. Oh, tepuk tangan juga dong, luar biasa. Ada berapa lagu Mas? 17 ya? 17 lagu yang liriknya dibikin sama Mas Faiz, yang itu dipopulerkan sama Iwan Fals, itu luar biasa. Oke, nanti judul-judulnya dikasih tahu ya, tenang. Oke, nanti mungkin Mas Faiz akan menyanyikan satu lagu di akhir ya Mas Faiz. Langsung bubar kata Mas Faiz. Oke, dan mungkin ini yang sangat menarik dari satu data yang mungkin nanti kita bisa akan kaji lebih dalam tentang konteks di mana spiritualitas dan religiusitas tentang Gen Z. 40% Gen Z percaya pada kekuatan spiritualitas, tapi hanya 23% yang aktif beribadah formal. Ya, dan yang menarik adalah banyak dari mereka yang lebih tertarik pada meditasi, journaling, mindfulness daripada ceramah agama. Jadi Gen Z itu sekarang gak suka diceramahin dalam konteks agama. Jadi pertanyaannya untuk Gen Z ini apakah dikedepankan agama, spiritualitas atau filsafat? Kita akan bahas itu dan tepuk tangan buat Mas Faiz. Monggo Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bahagia sekali bisa hadir pagi hari ini menemani Bapak Ibu. Memang saya sempatkan harus hadir. Wah. Demi Bapak Ibu semua. Asik. Sekali lagi tepuk tangan nih. Demi loh. Iya, karena rasanya sudah lama. Itu tahun berapa kita kenal? Tahun lalu Mas. Tahun lalu iya. Ya. Ya. Tahun lalu.
Oh iya, pokoknya ingat saya sudah lama. Alhamdulillah pagi ini bisa bertemu sekaligus masih Syawal. Jadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Meskipun setahun ini kita tidak ketemu, saya yakin saya juga salahnya banyak pada Bapak Ibu. Karena ya termasuk ketika Mas Faiz bisa, enggak bisa, Mas Faiz bisa, enggak bisa. itu mungkin menyakitkan. Oh ya Ibu Bapak, untuk diketahui saya tuh belum pernah ditolak sama cewek, tapi sama Mas Faiz ditolak mulu nih. Itu. Jadi Ya. Oh ini bukan maksud sombong, bukan. Fakta. Oke. Saya juga enggak pernah ditolak Mas Abu, karena enggak pernah nembak juga. Jadi lebih aman. Enggak pernah nembak. Benar. Baik, ya dosanya macam-macam lah. Kadang-kadang kalau saya kajian itu sering berdosa pada orang se-Indonesia bahkan sedunia. Saya kadang-kadang bilang, dasar orang Indonesia itu. Oh itu kalimat-kalimat itu kan saya sedang ngomong orang se-Indonesia. Kadang orang sedunia, sekarang orang dunia sekarang itu jahat-jahat itu. Ya orang sedunia ikut kena. Makanya tidak ada alasan untuk saya tidak minta maaf. Kemarin ada yang bilang begini, Pak Faiz, kan tidak pernah ketemu ya. Rasanya saya tidak punya dosa deh sama Pak Faiz, jadi tidak perlu minta maaf ya. Ya saya bilang, dosamu adalah kamu merasa tidak punya dosa. Jadi sekarang saatnya minta maaf. Holistik. Betul. Baik Bapak Ibu. Ini menarik tadi ya yang disampaikan oleh Mas Abu. Saya ingin cerita. Ini satu sisi lain Gen Z di luar yang disurvei tadi. Jadi hari Jumat yang lalu, minggu yang lalu, saya itu ke Unibra, Universitas Brawijaya Malang. Acaranya pagi, saya sampai sana malam. Rencananya istirahat dulu malam itu, tapi tiba-tiba jam 9 ada telepon dari mahasiswa yang depresi. Jadi tiba-tiba dia nelpon terus tanya, Pak Faiz, kenapa sih saya kok harus dilahirkan? Untuk apa saya ada itu? Ini sisi lainnya Gen Z ya, selain yang semangat-semangat ingin menempuh ini, menempuh itu. Di sisi lain ada ini. Dan itu terpaksa saya harus nemani dia ngobrol. Karena saya khawatir kalau tak lepaskan, terus saya besok saja atau apa aja, nanti kejadian sesuatu malam itu nanti saya menyesal. Akhirnya ngobrol sampai jam 3 menjelang subuh. Sampai dia capek sendiri. Sampai terus janjian ya nanti saya ke Jogja sampean ketemu saya. Jadi pokoknya ada apa Pak Faiz? Ya pokoknya jangan melakukan apa-apa sebelum ketemu saya. Ya pokoknya untuk paling tidak mending biar dia enggak aneh-aneh lah. Ada janji sama saya, gitu saja sih niat saya. Dan beberapa kali saya ketemu itu. Paginya saya ceritakan ke teman-teman di Unibro, beberapa dosen itu, ternyata di sana juga beberapa kali ada kasus begitu yang berakhir suicide, bunuh diri. Jadi ini mungkin jadi keprihatinan kita semua ya hari ini. Yang itu, ini sebelum kita masuk ke gimana bimbing mereka, nuntun mereka dan lain sebagainya, itu kalau saya cari akarnya, kenapa bisa begitu? Ini secara umum karena keterbukaan dunia hari ini lewat medsos dan lain sebagainya, yang di situ mereka tiap hari disuguhi kesuksesan, keberhasilan, orang yang mencapai ini, mencapai itu, sukses begini, sukses begitu. Siapapun hari ini yang sukses kan mesti pamer di medsos. Ya. Mencapai apa kan mesti pamer gitu loh. Ini loh, walau saya hadir di sini mesti tadi sudah di-share kemana-mana oleh ya kan, capaian sekecil apapun kita pamerkan kemana-mana, siapapun itu. Pada akhirnya
mereka-mereka ini yang terjepit, terpojok, merasa tidak punya prestasi apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak sehebat mereka. Ya akhirnya depresi mereka. Mereka merasa tidak layak jadi manusia karena mungkin di banyak kajian motivator-motivator bilang, kamu pasti bisa, kamu pasti mampu. Ternyata tidak bisa. Ya. Ternyata saya tidak mampu. Jadi mereka drop, merasa tidak layak jadi manusia, merasa tidak layak dihadirkan, dilahirkan. Depresilah mereka. Jadi ada filosof Korea itu yang punya teori, cirinya masyarakat hari ini itu, yang pertama mereka ini narsis. Narsis? Ya, narsis. Narsis itu apa saja ingin dipamerkan. Yang kedua mereka burnout. Burnout itu kecapean. Narsis, burnout. Burnout. Dan yang ketiga puncaknya depresi. Oke. Kalau sukses narsis dipamerkan kemana-mana. Ketika belum sukses dikejar terus sukses macam-macam itu. Target ini, target itu. Akhirnya tidak tercapai ganti ini, nggak tercapai ganti itu. Terus burnout. Kecapean. Jadi lama-lama depresi. Jadi mereka ini mungkin sudah mencoba segala cara. Kadang-kadang ada yang cara baik tidak bisa. Terus nyari cara yang negatif biar diperhatikan orang, biar viral. Di Jogja itu ada fenomena, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, namanya kelitih. Kelitih, ya. Jadi kelitih itu anak-anak muda, biasanya SMP. Sebagian besar yang tertangkap itu SMP. Yang nongkrong bareng-bareng temannya malam hari. Yang itu kemudian mengganggu orang lewat. Tanpa alasan apapun, bukan pingin begal, bukan pingin... Niatnya ganggu saja, iseng saja. Kadang nendang orang naik motor, kadang melempari batu, kalau bawa senjata yo nyabet orang. Masih SMP mereka. Kadang-kadang yang nangkep masyarakat. Kadang terus dibawa ke kantor polisi. Tapi sama polisinya ya tidak lama, mereka di bawah umur. Jadi tidak mungkin diproses sampai ke penjara. Dan mereka tahu betul itu. Nah, saya masih ingat itu satu ketika di antara yang tertangkap ini diajak ngobrol. Jawabannya dia apa? Ya saya tidak tahu kalau ini salah. Yang jelas setiap kali saya melakukan ini, orang jadi perhatian pada saya. Saya melakukan apapun, tidak ada orang peduli sama saya. Tapi begitu melakukan ini, semua mata tertuju padaku. Jadi mungkin kalau di rumah orang tuanya capek kerja, tidak ada momen, tidak ada waktu untuk ngobrol. Yang penting anaknya sekolahnya bayarannya sudah lunas, kan fokusnya sebagian besar kan itu. Kemudian terus karena dia kurang pinter, tidak berprestasi, itu dianggap anak kelas-kelas bawah. Yang diperhatikan gurunya anak cerdas-cerdas, yang ikut olimpiade ini, olimpiade itu, yang juara ini, juara itu, yang dipamerkan di status WA-nya tiap hari anak pinter-pinter itu. Jadinya mereka merasa tidak berharga. Dan tidak ada orang peduli padanya, tidak ada orang mendengarkan suaranya. Pada akhirnya mereka nyari jalan yang lain. Kalau di Jogja antara lain kelitih tadi. Baik ya, Bapak Ibu, ini mungkin beberapa keprihatinan kita. Anak-anak kita Gen Z itu luar biasa sebenarnya, karena mereka ini sejak kecil ditopang oleh berbagai macam teknologi, sehingga tadi mereka bercita-cita ini, bercita-cita itu, ngerti macam-macam. Tapi jangan lupa, tidak semuanya ada di level dan kualitas yang sama. Kadang-kadang kita orang tua tidak pingin ngerti itu. Kita ngertinya rankingmu kalah sama temanmu. Temanmu bolak-balik juara, kamu ndak. Kamu kalah sama temanmu yang ini, kamu ndak level sama temanmu yang itu. Padahal sama-sama kita biayai, sama-sama kamu bayar, kamu ngabisin uang berapa tapi ndak jadi apa-apa. Dan itu tekanan berat buat mereka. Mari kita juga jangan lupa, anak-anak kita mungkin juga secara mental tidak setangguh kita. Kenapa? Ya itu tadi, mereka ini generasi yang sejak lahir ketemu banyak fasilitas nyaman.
Beda dengan kita loh. Kalau saya dulu ngalami belum ada listrik, masa mungkin ngalami juga. Kalau mau mandi nimba dulu, masih belum ada sanyo. Kalau mau lampu terang ya, kalau maghrib itu mompa dulu, lampu petromak dulu, ya kan. Jadi ya mainan nggak senyaman sekarang, di jempol tinggal main dulu. Kalau mau main ya keluar. Kalau hujan ya hujan-hujanan. Kalau panas ya panas-panasan. Nyemplung kali kotor. Nyemplung zaman kita itu situasinya tidak senikmat sekarang. Itu membentuk mental mungkin yang lebih tangguh. Karena kita tahu caranya, misalnya hidup tanpa listrik seneng juga bisa kok. Tapi anak kita tidak bisa. Anak kita itu listrik mati 1 jam saja stres mereka. Iya, ngamuk-ngamuk mereka. Tapi ibu bapaknya juga gitu sih. Ayo itu karena didukung oleh ibu bapaknya. Didukung oleh ibu bapaknya. Jadi mereka tidak tahu caranya hidup enak tanpa dukungan teknologi misalnya. Sinyal lemot saja mereka wah sudah, ya kan? Jadi kita pameri mereka. Dulu bapak itu kalau malam ada terang bulan kita keluar, romantis sekali, indah sekali. Nggak, bagi mereka tidak tertarik dengan itu. Iya, buat kita ajak keluar malam-malam, nggak, mereka tidak tertarik. Sekarang juga sulit nyari terang bulan di luar. Sekarang bulannya hilang, kalah sama lampu-lampu sudah. Suasananya sudah berbeda dan mereka memang tidak tertarik itu. Ya, itu yang harus kita sadari ya, mereka beda dengan kita. Kalau kita paksakan standar kita, itu tadi alternatif. Kalau mereka hebat sih nyampe, tapi kalau tidak mereka akan burn out, kecapean, terus depresi. Kalau yang hebat sukses pada akhirnya hanya akan narsis. Dan kalau sudah narsis, dia akan hidup dengan tuntutan menunggu validitas sosial. Dia akan selalu ingin pamer biar dipuji orang, karena dia merasa, oh ternyata orang menghargaiku karena itu. Mental ini kalau tidak hati-hati pada akhirnya dia hanya ingin itu, sampai ke level manipulatif, kadang bohong, kadang apa, asal dipuji. Oke ya, ini kondisi realnya. Jadi mereka ini sebenarnya potensinya luar biasa hebat. Mereka kalau kita suruh apa-apa mungkin lebih cepat daripada kita dulu. Nulis lebih cepat, mencari ini, melakukan itu lebih cepat dari kita. Tapi dari sisi pertahanan diri mereka lebih rapuh. Kalau sepak bola itu ya urusan striker nyerang mereka hebat, tapi begitu pertahanan mereka kurang tangguh. Nah ini harus kita perhatikan benar untuk melatih mental mereka. Baik, pengantarnya ini Bapak Ibu, semoga tidak terus. Aduh. Tapi kan fakta ya Mas Faiz. Iya, faktanya begitu. Jadi ini hubungannya dengan generasi ini sebenarnya. Jadi kalau saya rumus pertama, mari kita sadari mereka berbeda. Dunia mereka berbeda, cara pandang mereka berbeda. Tidak bisa dipaksakan dengan perspektif kita. Tidak bisa dipaksakan dengan ideal-ideal kita. Ini yang harus kita ingat-ingat dulu. Bahkan mungkin Bapak Ibu punya anak yang beda generasi, itu juga harus agak berbeda. Mungkin punya yang satu Gen Z, yang satu Gen Alpha misalnya. Itu berbeda. Ada yang bilang kalau Gen Z itu andalannya passion, suka tidak suka. Jadi anak-anak Gen Z itu misalnya milih jurusan kuliah. Kalau kita kan milih yang masa depan pekerjaannya, itu generasi kita itu yang layak. Tapi kalau mereka enggak, mereka milih passion yang mereka sukai. Kadang jurusan yang kamu itu mau kerja apa tuh itu, enggak peduli, yang penting suka di situ. Wah, anak saya itu, saya filsafat, begitu saya pancing mau kuliah filsafat. Iya. Bosan kayaknya ngelihat papahnya berfilsafat terus ya. Gitu. Saya khawatirnya terus jawabnya nanti kayak bapak. Jadi dia milih sendiri passionnya. Akhirnya jadinya kuliah di komputer teknik. Jadi mereka punya selera sendiri. Kalau Gen Z itu dasarnya passion, kesukaan. Maka kita harus aware ya, kita sadari anak-anak ini senangnya apa, sukanya apa. Kemudian kita arahkan, tentu saja kita bagian mengendalikan, mengarahkan mereka. Semoga passionnya memang positif. Atau kita arahkan ke passion yang positif. Itu untuk Gen Z. Kalau
adiknya generasi alfa, ini mungkin lebih harus perhatian ekstra. Generasi alfa itu katanya bukan passion lagi yang jadi minat mereka, tapi lifestyle. Gaya hidup. Gaya hidup. Nggak usah kaget kalau adik-adiknya yang masih SD atau masih TK, misalnya diajak ke warung, nggak mau dia warung, dia maunya mall gitu ya? Iya, yang sedang apa? Saya nggak nyebut merek nanti dianggap iklan kan, nggak ada iklannya kan? Iya. Jadi nggak usah kaget. Mungkin sebenarnya mereka nggak suka, tapi karena trennya itu mungkin makanan-makanan khas Jepang, makanan-makanan khas Korea, benar. Itu mereka sudah gen alpha. Kita makan ini makanan kayak opo tuh rasanya gini. Dia juga sebenarnya begitu, nggak enak. Tapi zamannya sedang itu yang tren. Mereka ikut itu. Itu gen alpha. Jadi adiknya mereka. Oh itu kita harus hati-hati juga karena yang sedang tren apa itu kita tidak tahu nanti. Mereka tidak mau ketinggalan zaman. Fokusnya mereka lifestyle. Ini generasi dengan kecenderungan lifestyle. Kalau berkecukupan lebih mudah, tapi kalau berkekurangan mereka jadi penuntut. Jadi orang tua bisa pontang-panting mengikuti keinginan mereka. Oke. Jadi ini juga harus kita pahami karena kita ada di era yang berbeda sama sekali. Ini PR kita. Yang nanti kita panen 2045 katanya itu yang Gen Z ini. Tapi jangan lupa ya nanti Gen Alpha adiknya juga akan ikut ke sana pada saatnya. Saya enggak tahu 45 itu saya berarti usia berapa Mas Abu? 30. Sudah enggak kuat ngapa-ngapain mungkin. Iya. Iya ya. Kita sudah jadi penonton saja. Betul. Karena itu eranya. Maka yang pertama mari kita perhatikan ini ya, Bapak Ibu. Generasi kita bukan generasi kita. Generasi anak-anak kita bukan generasi kita. Mereka punya arahnya sendiri, punya orientasinya sendiri. Kalau kita sudah tahu bahwa mereka dasarnya passion, jangan lupa passion itu sesuatu yang dibentuk, bukan sesuatu yang muncul sendiri dalam dirinya. Maka penting kita menciptakan situasi, menciptakan lingkungan, menciptakan atmosfer biar passion mereka ke arah yang kita inginkan. Oke. Ini penting hari ini ya. Jadi saya kasih contoh orang tua saya dulu. Bapak saya, ibu saya itu tidak pernah maksa-maksa saya harus ngaji, harus senang baca dan lain sebagainya. Cuma mereka menciptakan situasi, menciptakan suasana yang membuat saya senang baca. Membuat saya muncul passion untuk suka ngaji. Ini tantangan kita. Dulu bapak saya itu kalau pagi ke pasar, karena beliau ini nanam sayur-sayuran sendiri, terus sorenya dipanen, paginya dibawa ke pasar. Kalau siang dari pasar itu ke madrasah ngajar. Biasanya beliau sepulang dari madrasah selalu bawa buku. Buku apa saja. Jadi ya namanya orang desa yang penting ada tulisannya. Kadang ya bawa buku komik-komik silat itu kan. Kadang tiba-tiba bawa buku kesehatan, ensiklopedi dari madrasah tebal sekali. Pokoknya macam-macam dibawa. Dan itu tidak sadar pelan-pelan menumbuhkan kegemaran saya untuk membaca. Tanpa mereka merintah harus bisa baca, harus mau baca, enggak. Jadi saya sering ketemu fenomena anak-anak yang hebat sih, tapi hebatnya karena paksaan. Jadi anak-anak misalnya yang dipaksa bisa membaca, pada akhirnya dia memang bisa membaca, cuma dia tidak suka membaca. Kenapa? Karena pengalaman membaca itu pengalaman yang menyakitkan bagi dia. Karena kemarin dipaksa-paksa. Oke. Ya, sama sih kadang-kadang. Yang belakangan saya ada saudara itu yang untungnya terus bisa dia berkompromi. Dia pinginnya anaknya hafal Al-Quran. Sementara si anak ini tidak minat, tidak kepingin. Marahlah dia, tiap hari anaknya tidak nyaman karena dimarahi, tidak kayak temenmu ini loh, tidak kayak temen itu. Ya untungnya terus bisa saya ajak ngobrol, bisa berkompromi, bisa disadarkan bahwa ya kalau bisa ngaji sih mending, kalau harus tahfidz ya tidak harus dipaksa semua anak. Itu pun cara merintahnya, cara ngajaknya yang baik.
Jangan sampai mereka bisa ngaji sih, jangan sampai juga hafal sih Al-Quran, tapi tidak seneng ngaji. Kenapa? Karena pengalaman mengaji bagi dia pengalaman yang traumatik, pengalaman yang menyakitkan. Nah ini kita perhatikan benar ya. Kadang-kadang malah sekarang itu bukan orang tuanya, gurunya kadang yang maksa. Ya harus bisa ini, harus bisa itu. Kadang sekarang itu ada apa aja, olimpiade harus ini itu. Tidak pernah ditawar, didiskusikan. Kamu memang benar nak mau pinter di bidang ini, mau ikut olimpiade ini, olimpiade itu. Kadang-kadang kalau sekolah kan yang dipikirkan reputasi sekolahnya. Karena nanti kalau juara kan bisa di-share kemana-mana, terus rating sekolahnya naik. Nah yang begini-begini harus jadi kewaspadaan kita. Karena kita sedang membangun generasi. Kalau hard skill-nya, kemampuan-kemampuan luarnya bisalah kita kursuskan, bisalah kita latihkan kemana-mana. Tapi pembentukan mentalnya itu ada di kita. Betul. Jadi seperti apa mentalnya akan terbentuk, itu sebenarnya lebih banyak di kita. Kalau pelajaran apa, materi apa yang didapat di sekolah dia dapat banyak. Tapi seperti apa mentalnya terbentuk, itu dari kita. Ini yang harus kita ingat-ingat ya Bapak Ibu. Baik, itu masalah-masalah. Semoga tidak membuat kita putus asa ya. Ya hidup itu memang selalu ada masalah. Tidak mungkin lancar semua, baik-baik saja semua. Dan setiap ganti generasi ya memang ada keluhan seperti ini. Dulu simbah kita kan juga marah-marah sama kita toh. Bapak ibu kita juga marah-marah sama kita. Ya memang ganti generasi selalu begitu. Jadi tidak harus kecil hati bahwa wah berarti ini sekarang sudah rusak Pak. Sejak zaman Nabi Nuh dulu juga didik anaknya ya susah. Jadi tidak harus kita pesimis kecil hati melihat generasi sekarang. Ya setiap generasi memang beda watak. Tapi persoalan generasi itu persoalan abadi sebenarnya. Wong Nabi Adam juga kan kebingungan mendidik anaknya sampai kemudian ada peristiwa pembunuhan itu kan. Iya, saling bunuh itu. Jadi mendidik anak tidak gampang. Baik, sekarang kita telusuri ya alternatif-alternatif. Bagaimana sih membentuk jiwa mereka. Nah, ini yang mungkin penting untuk kita hari ini. Kalau kata filosof, ini mulai filsafat ini, mulai ngantuk mesti. Part ngantuk nih, udah mulai ngomong filsafat nih. Ini bagian ngantuk ini. Tidak apa-apa lah, nanti kalau ngantuk didengarkan lagi. Ini saya ambil Ibnu Sina ya. Tadi kan kita membahas holistik tadi, kesadaran. Kalau bisa kita tanamkan ke anak-anak kita, bagaimana yang pertama cara hidup sehat secara fisik. Jadi sehat jasmani. Ini penting, jadi kunci semuanya. Nanti kita urai lagi satu-satu. Yang kedua, stabil emosi. Ya, ini penting kita tanamkan di mereka. Yang ketiga, bersih hati, bersih pikiran. Jadi bagaimana berpikir jernih, berpikir bersih. Yang keempat, moral dan spiritualitas. Ya, kuncinya 4 ini. Mereka butuh 4 hal ini. Jadi yang pertama sehat jasmani. Ini sehat itu kunci, ini tidak perlu dibahas, kita semua sudah tahu. Sepinter apapun orang, sesadar sehebat apapun orang, kalau tidak sehat ya tidak ada gunanya. Setinggi apapun filsafat kok terus misalnya pagi hari ini saya gerges, saya sakit, saya itu ya tidak bisa. Sudah ngomong kayak gini tidak bisa. Bapak ibu datang ke sini juga tidak nyaman. Misalnya sedang pusing, alah Bapak itu ngomong apa, ini kepala pusing kayak gini malah ngomong bulut-bulut ruwet filsafat, tidak bisa. Kesehatan jasmani nomor 1. Jadi mungkin dia bukan tujuan puncak hidup kita di dunia ini, tapi alasnya itu. Kita mau menuju kemana saja, alasnya ini. Maka jangan dianggap tidak penting. Kadang-kadang kan kita, itu kan jasmani ya Pak, hidup itu ya yang rohani, yang spiritual. Iya sih, tapi rohani kita tidak akan bisa hidup kalau jasmaninya kacau. Kalau jasmaninya rusak.
Ayo kita latihkan ya. Ini saya sampaikan ini karena belakangan juga banyak fakta, kemarin saya baca di mana itu banyak anak-anak hari ini yang masih kecil pun sudah cuci darah. Betul. Iya. Dan itu tetangga saya sendiri. Saya punya tetangga jarak 3 rumah itu dari saya yang anaknya bisa sampai ke level cuci darah masih SD. Karena minumannya tidak terkontrol. Ini ya. Jadi jangan dikira penyakit kita hari ini yang darah tinggi, diabetes dan lain sebagainya itu hanya untuk orang-orang usia saya sudah 50, Mas Abu berapa? 27. Sudah. Oh kemarin. Sudah 42 saya. 42. Oh, nanti kalau 45, kalau kita ketemu mesti yang dibahas penyakit. Tadi juga saya pagi itu baru posting Pak Faiz. Iya. Biasanya saya tuh beli kartu, koleksi kartu. Sekarang koleksi vitamin, Mas. Nah, iya, pokoknya nanti yang dibahas minum suplemen apa, Suplemen. tensinya berapa, biasanya minum obat apa, lambungnya suka bermasalah. Nah itu usia-usia kita. Itu bayangan kita hanya usia-usia ini yang kena itu. Sekarang anak-anak kita, generasi baru ini sudah mulai akrab dengan penyakit-penyakit semacam itu. Nah ini ya harus kita perhatikan. Jadi jangan dikira pelajaran hidup sehat itu hanya untuk yang sudah tua. Mari kita mulai melatih anak kita mengendalikan dirinya. Kuncinya sehat sebenarnya sebagian besar terletak di mengendalikan diri. Kalau melampiaskan kita insting saja bisa. Ingin makan enak itu tidak perlu diajari, otomatis tergerak sendiri. Tapi berhenti pada waktunya biar tidak berlebihan itu perlu latihan. Biasanya anak-anak kita itu karena ya itu tadi ya terlatih hidup enak. Kalau sudah suka makanan A, itu pingin itu terus. Kalau tidak ada makanan itu mereka tidak minat makan. Terus kita tidak tega karena mereka tidak makan, terus kita turuti itu terus. Dan itu biasanya ala sesehat apapun makanan, kalau monoton tidak diversifikasi, itu saja mesti ada efeknya. Nah ini PR ya untuk kita semua, biar anak-anak kita sehat. Baik, yang pertama ini. Yang kedua, sehat jasmani yang pertama. Yang kedua, stabil emosi. Jadi stabil emosi itu tidak bisa hanya diceramahkan. Ya, kita mendidik mereka biar sabar, tidak ngamuan, biar mereka tekun dan lain sebagainya. Itu tidak bisa hanya diceramahkan. Oke, setuju. Kalau hanya diceramahkan, ya mereka tahu, tapi tidak akan hidup. Jadi makanya ini mungkin jadi bahan introspeksi ya. Kadang kritik juga, kadang-kadang orang, wah ini orang ini tidak bermoral, itu perlu pelajaran moral. Dan meskipun diceramai, diajari moral, itu kalau tidak ada strategi yang khusus yang berbeda, ya apal sih teori-teori moral, tapi hidupnya bisa tidak bermoral. Maka untuk bisa stabil emosi, kalau kita di rumah itu cara paling mudah dengan cara dicontohkan. Kalau kita ngomongnya lembut, anak kita ngangkat suara juga tidak enak. Mungkin awalnya ngangkat suara, kalau ngangkat suara, ya kalau bisa ya kita tidak ikut-ikutan ngangkat suara. Biar dia sadar sendiri, tahu sendiri, oh ternyata ngangkat suara itu tidak pantas. Jadi kadang-kadang kita terpancing kan, anak kita ngangkat suara, kita marah dia, "Mbok jangan ngangkat suara." Kita sambil ngangkat suara. Itu kolonial banget sih. "Mbok jangan marah-marah gitu." Itu kita sambil marah-marah. Iya. Itu sama kita melarang, "Jangan main HP." Terus tiap hari kita main HP. Sama saja. Cara paling mudah dicontohkan. Kita akan sering bilang bahwa menyambungkan vibrasi, menyambungkan frekuensi, itu ya cara yang paling mudah dengan praktek, tidak dengan diteorikan. Mereka tahu kok harus sopan, mereka tahu kok tidak boleh marah-marah, tapi belum tergerak dia. Kenapa? Atmosfernya, lingkungannya tidak menggerakkan dia. Untuk bisa menggerakkan, kita latihkan. Dengan cara apa? Kita tunjukkan. Jadi saya kemarin lupa ada baca buku menarik, isinya begini. Sebagian besar problem yang sifatnya pembalikan, ini harusnya baik kok jadi buruk. Itu karena orang melihat contoh yang salah.
Sederhananya gini, misalnya kita lihat ya, ada anak-anak muda hari ini yang bilang, sudahlah Pak, saya tidak mau sholat lagi. Kenapa? Saya lihat itu ada orang sholat tetap korupsi, ada orang sholat tetap itu. Jadi sudahlah. Itu sering loh Mas, Gen Z gitu tuh responnya. Jadi kita jadi agen yang membuat mereka tidak sholat. Dan kita tidak sadar itu. Yo kita sholatnya lengkap sih, tapi kita yo culas, kita yo curang, kita yo bapak saya itu tiap hari korupsi Pak, tapi yo sholatnya rajin. Jadi apa gunanya sholat misalnya? Orang tua saya itu umroh Pak, tiap setahun bisa 3-4 kali, tapi yo habis umroh marah-marah lagi, ngamuk-ngamuk lagi, tidak ada sabar-sabarnya. Terus dia apa gunanya umroh? Terus dia tidak terlalu percaya lagi dengan umroh. Jadi mungkin kalau hari ini banyak orang tidak terlalu percaya lagi dengan agama, kecewa dengan agama, mungkin karena kelakuan kita. Bukan karena agamanya tidak ideal, tapi keberagamaan kita tidak menunjukkan idealnya agama. Jadi kita tidak sadar, kita jadi sumber putus asanya mereka. Gitu. Jangan-jangan belakangan kan ada agensi itu, saya tidak mau nikah apa. Dari mana dia memutuskan itu? Sebagian besar melihat contoh pernikahan yang kacau, tidak karu-karuan. Tuh. Kita yang membuat dia skeptis, tidak percaya dengan lembaga pernikahan. Saya anggap baik-baik saja, tiba-tiba muncul berita selingkuh misalnya, ya kan? Dan berita itu bisa diakses di mana-mana. Terus anak-anak kita jadi tidak percaya lagi dengan institusi pernikahan. Terus mereka merasa punya anak itu repot Pak, ribet Pak, dengan banyak contoh mungkin orang tua yang abai anaknya. Jangan-jangan dia mencontohkan dia sendiri, bapak saya itu tidak pernah peduli saya. Kalau gitu saya tidak usah punya anak lah, nanti biar tidak tersiksa kayak saya. Nah, ini yang bagian dari menstabilkan emosi tadi. Jadi mereka tahu kok, kalau mereka dibilangin jangan nikah itu sunnahnya Nabi loh, dan iya mereka tahu. Cuma mereka lihat prakteknya yang itu membentuk mindset dia bahwa ternyata tidak wajib toh Pak, saya pernah digituin sama mahasiswa. Nikah itu kan apa wajib Pak? Ya enggak sih yo, memang hukumnya sunnah. Saya ngambil sunnah yang lain saja. Tapi logis ya Pak ya? Kalau ngomongin logis banget loh. Dia masuk ke situ kan terusan. Masih banyak sunnah-sunnah yang lain daripada repot punya suami, punya istri. Lu jadi pengen jadi Gen Z Pak nih? Udah nggak bisa lagi ya udah sih. Itu. Kalau generasi kita mungkin tidak berani Mas Abu. Ngomong seperti itu resikonya berat zaman itu ya. Karena orang-orang tua kita dulu banyak yang keras-keras gitu. Cuma generasi kita sudah terlanjur sampai di sini. Dan itu jadi PR kita semua sudah. Ayo ya kita mulai, ya saya bilang tadi, pendidikan paling efektif itu mencontohkan dengan keteladanan. Jadi ini mereka tidak harus, kalau diceramahkan mungkin mereka harus mencerna dulu, menalar dulu, menego dulu. Tapi begitu diteladankan, kan masih banyak anak-anak, saya ingin hidup rukun bahagia kayak bapak ibu itu loh. Kayak simbah saya dulu itu loh. Nah kalau mereka bisa begitu, alhamdulillah mereka bisa ikut atmosfer kita, bisa ikut rancangan dari hidup kita yang ideal. Tapi kalau kita tidak peduli itu semua, karena saya pernah baca di mana itu orang tua hari ini itu sebagian besar yang difokusi adalah ekonominya nomor 1. Ya, betul. Yang paling dikhawatirkan besok anak saya kerja apa, bisa mapan apa enggak, kemudian ekonominya cukup apa enggak, kalau laki-laki bisa mencukupi keluarganya atau enggak, perempuan bisa enggak dia ngurusi rumah tangganya, ya secara ekonomi laki-laki. Fokusnya kebanyakan ke situ, kita lupa dengan pembentukan karakternya. Sebenarnya kalau ditanya, apalagi pas ibu bapak sedang ngobrol sesama ibu bapak gini, biasanya bisa cerita, anak saya itu tipenya begini, tipenya begitu. Tapi kan terus kita diam saja. Diam saja dalam arti tindak lanjutnya terus gimana? Untuk membuat mereka lebih baik, untuk membuat mereka upgrade. Nah, ini ya, anak saya itu main game terus di rumah terus, tidak pernah kemana-mana, ya kan cerita ya, dan kita cerita kemana-mana begitu. Tapi kita tidak pernah bertanya, terus sebagai orang tua, kalau yang seperti itu dianggap kurang positif,
Apa yang kita lakukan? Apa dibiarkan saja atau kita harus melakukan sesuatu? Nah, ini ya lagi-lagi PR. Ya anak kita itu ya manusia sih. Cuma manusia itu kalau bahasa filsafatnya dia ini paket potensi. Paket potensi itu dia bisa apa saja tergantung kita membentuknya. Manusia tidak seperti binatang. Binatang itu bukan paket potensi, dia sudah paket jadi. Kuda lahir kita biarin saja lama-lama jadi kuda, punya skill kuda, punya keahlian kuda tanpa harus dilatih. Tapi kalau manusia enggak. Kalau kita biarkan saja, ya dia enggak jadi apa-apa. Kita latih jelek, dia akan jadi jelek. Wong enggak kita ajari ngomong pun dia enggak akan bisa ngomong. Makanya Tarzan itu harusnya enggak bisa ngomong, kecuali di film pinter bahasa Inggris. Ya kan, kalau di film kan Tarzannya tiba-tiba pinter bahasa Inggris, TOEFL-nya tinggi nih. Padahal ya harusnya dia hidup di hutan, dia bisanya menirukan suara binatang. Tidak bisa ngomong. Emang manusia fitrahnya begitu, dia paket potensi. Dan itu ya Allah kan begitu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Manusia itu dibebaskan saja, mau beriman bisa, mau kufur bisa. Mau jadi orang baik bisa, mau jadi orang buruk bisa. Allah menganugerahkan semuanya. Kita itu ingin jujur bisa kok, ingin bohong juga bisa. Ingin jadi orang baik, daya kita cukup. Ingin jadi orang jahat juga, kekuatan kita memadai. Tinggal pilihan hidup kita. Makanya anak kita juga begitu. Ayo kita tidak melihatnya sebagai paket jadi. Dia ini paket potensi yang bisa kita bentuk sesuai yang kita inginkan. Hanya saja cara membentuknya sekarang yang harus lebih lembut, harus lebih soft, lebih hati-hati, tidak sembrono, tidak sekedar dimarahi, tidak sekedar diceramai tiap hari. Ini PR kita ya. Yo mereka itu manusia, makanya tadi istilahnya bukan mematikan emosi atau apa, tapi menstabilkan emosi. Menstabilkan emosi itu ya manusiawi, mereka bisa marah, tapi saat marah mereka tidak lepas kontrol. Manusiawi mereka bisa kecewa, tapi saat kecewa mereka tidak depresi. Manusiawi kadang mereka gagal terus kecewa terus marah, tidak apa-apa. Tapi sepanjang kecewa dan marah dia bisa menguasai dirinya. Jadi yo tidak mungkin kalau kita ingin, saya ingin anak saya itu tidak marah-marah, tidak bisa. Manusia pasti bisa marah, manusia pasti bisa kecewa. Itu yang kadang-kadang saya ditanya orang, Pak Faiz itu bisa marah enggak sih? Kayaknya Mas Faiz susah marah kali ya. Karena kan filsafat banget gitu ya. Iya. Jadi ya kalau bisa marah tetap bisa marah. Cuma ya itu tadi ya, ayo kita latihan kalau marah bisa menguasai diri atau ambil gaya yang aman saja marahnya. Gimana cara aman marah? Contohnya gimana? Ayo saya tanya, ada enggak Bapak Ibu di sini yang kalau marah diam? Bapak-bapak sih biasanya. Biasanya ya. Padahal itu bagi ibu-ibu ketika bapak-bapak diam itu lebih mengerikan. Tapi sebaliknya lebih mengerikan sih. Iya. Karena bapak-bapak itu kalau diem tiba-tiba ngapain aja. Jadi ayo ya, enggak apa-apa kok Bapak Ibu bisa marah, wong kita manusia, bisa marah, bisa kecewa. Tapi cara mengungkapkan kemarahan, kemudian cara mengendalikan kemarahan kita mampu. Makanya Nabi itu punya tips, kalau kita pas marah, kok sedang berdiri, duduklah. Kalau sedang duduk, berbaringlah. Jadi pokoknya jangan memutuskan apa-apa, jangan melakukan apa-apa sebelum kemarahannya reda. Jadi kadang-kadang kita perlu memberi ruang pada kemarahan itu. Mungkin kita minggir sebentar, menjauh sebentar, nyepi sebentar sampai kemarahan itu reda. Kalau sudah reda, hadir lagi, mungkin bisa diskusi, bisa ngobrol, bisa saling menasehati. Jangan terlalu masuk memutuskan atau terlalu masuk. Biasanya kita itu kalau pas marah kan biasanya malah aktif-aktifnya. Tapi itu mengkhawatirkan. Karena saat kita marah, pikiran kita tidak lengkap, tidak jernih. Biasanya kalau kita memutuskan sesuatu terus jadi menyesal. Saking marahnya terus anak kita jewer, kita tempeleng gitu. Terus kita nyesel, ngapain tadi tak jewer segala. Kenapa? Karena marah. Jadi kalau pas kita marah pada anak kita, tunggu di situ ya, ibu masih marah. Nanti ibu kembali lagi terus ke kamar dulu. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. karena kalau langsung saat itu biasanya nanti ya
Mungkin kita tempeleng, mungkin kita jewer, kita kamu di situ. Saya dulu punya Pak D yang kalau sedang marah, tak maki-maki loh kamu, tak maki-maki. Dia enggak maki-maki, cuma gitu aja. Tak maki-maki. Itu bagus juga ya. Jadi enggak apa-apa, kita cari segala macam strategi yang aman, yang nyaman, tapi tetap manusiawi. Kalau kita mencari yang sama sekali enggak bisa marah, enggak mungkin lah. Kita masih manusia. Jadi itu ya Bapak Ibu, itu yang kedua. Jadi stabil emosi. Yang ketiga, jernih pikiran. Jernih pikiran ini sebenarnya lebih, kalau kita bahas uraiannya ya, lebih pada pembentukan mindsetnya, cara pandangnya terhadap hidup ini. Jadi kita ini kan melihat apa-apa dengan kacamata pikiran kita. Nah, kita sering mengabaikan terbentuknya jalan pikiran anak-anak kita. Jadi mindsetnya ayo kita tata. Orang yang mindsetnya misalnya uang saja, apa-apa serba uang, nanti lihat apapun uang. Lihat teh ini, oh teh ini kalau di warteg paling harganya berapa, kalau di hotel harganya berapa, pikirannya ke situ. Lihat apa saja uang, nanti lihat HP-nya Kang Abu itu, HP murah itu paling berapa, itu. Segalanya uang. Oke. Jadi lihat apa uang, ini mindset. Ada lagi orang yang mindsetnya serba apa? Serba nafsu. Lihat apa wae pertimbangannya nafsu. Ambisi. Lihat apa-apa pun, nanti ada orang yang mindset, mungkin ada yang mindsetnya nyari enaknya saja, nyari senangnya saja. Ini mindset. Dunia ini Bapak Ibu faktanya sebenarnya netral-netral saja. Dia jadi positif apa negatif mindset kita. Tuh. Ya, jadi hitam itu ya warna saja. Dia bermakna elegan atau duka cita. Itu kan cara pandang kita. Bu kok pakai baju hitam toh berduka cita ya? Loh itu ya jangan dimaknai duka cita, ini dimaknai gaya atau elegan atau apa kan bisa. Ya. Yeah. Padahal di tempat yang lain justru duka cita itu yang putih, bukan yang hitam. Ini kan yang saya sebut makna. Faktanya sih cuma warna. Kita yang membunyikan warna itu dengan pikiran kita. Oke. Jadi merah berarti berani kalau bendera. Ya kan? Merah berarti berhenti kalau lampu merah. Loh, faktanya merah, cuma kita kan yang memaknai. Bayangkan itu kalau kebalik bisa bubar itu. Di lampu merah, merah berarti berani. Oh, jadi yang nerobos tuh kayaknya salah makna ya? Salah makna dia. Jadi, merah berarti berani, bablas. Oh iya benar. Kebalik dia maknanya. Benar Mas, benar. Jadi benar. Ada kan gitu, nanti ada yang tanya, kenapa sih Indonesia itu tidak maju-maju? Karena benderanya warna merah. Merah kan artinya berhenti. Oke. Merahnya berhenti ya. Ya ini kan makna. Nanti putih kita artikan suci. Padahal kadang-kadang putih itu kalau kita perang terus kalah ngangkat bendera. Oh, nyerah. Iya. Jadi kenapa kita tidak maju-maju ya, kita benderanya merah putih. Oke. Iya benar. Udah berhenti nyerah lagi ya. Udah berhenti nyerah lagi, selesai. Iya. Nah, ini yang disebut makna mindset. Yang membunyikan itu siapa? Pikiran. Oh keren sih Mas, keren. Ayo ya kita perhatikan gimana anak-anak kita memandang hidup ini. Jadi, Pak anak saya itu kok tiap hari rebahan saja tidak ngapa-ngapain. Coba dicek cara pandangnya terhadap hidup bagaimana. Cara pandangnya terhadap kesuksesan bagaimana, keberhasilan bagaimana. Jangan-jangan kita yang kurang memahami dia. Nah kalau memang ada yang tidak pas ya jadi amanat kita untuk ayo diarahkan lagi, disesuaikan lagi. Jadi kunci membangun mental selain stabil emosi tadi, ayo kita perhatikan mindsetnya anak-anak kita. Secara psikologi pengaruh kita pada anak-anak kita yang mempengaruhi mindset itu sebenarnya sebagian besar sampai ketika mereka sekolah SD kelas 3. Kelas 4 ke atas SMP itu mereka lebih banyak dipengaruhi teman-temannya.
mindsetnya, cara pandangnya. Nggak usah kaget kalau Pak anak saya sudah SMP tapi sudah minta motor ini, sudah minta itu. Kenapa? Teman-temannya yang banyak mempengaruhi mereka. Maka kita harus lebih aware, lebih sadar lagi. Nanti kalau mereka sekitar usia-usia SMA biasanya idola-idolanya yang banyak mempengaruhi mindsetnya. Usia-usia mahasiswa itu biasanya yang banyak mempengaruhi idealismenya. Dia punya idealisme apa dan lain sebagainya. Nah kalau sudah menikah itu biasanya fokusnya lebih pragmatis. Cara hidup nyaman, cara hidup enak, itu jadi mindsetnya. Nanti kalau usia 40 ke atas, itu biasanya mindsetnya terbentuk. Kalau di bahasa agama itu 40 itu usia krusial. Disitulah fix sudah. Orang 40 ke atas itu lebih sulit diubah mindsetnya biasanya. Sudah jadi. Jadi makanya kajian seperti ini kan Bapak Ibu usianya sudah di atas 40 jadi. Oh di sini belum, Pak. Belum. Jadi 27. Oke. Jadi ada teori menarik begini. Usia-usia 40 ke atas itu biasanya kalau istilahnya filosof namanya Sartre, eksistensialis. Yang Paul Sartre. Dia bilang begini, manusia itu biasanya kalau mindsetnya sudah jadi, dia hanya mencari gema suaranya sendiri. Gema suaranya sendiri ya. Kenapa Bapak Ibu suka Kang Abu? Pasti pikiran-pikirannya cocok dengan Bapak Ibu. Jadi mencari yang cocok, bukan mencari yang baru sebenarnya. Bukan mencari yang enggak, karena cocok saja. Nanti orang lain lebih cocok sama ustadz ini, tokoh itu. Kalau tiba-tiba Kang Abu ngomong apa yang enggak cocok sama Bapak Ibu, pasti terus ditinggal. Ternyata Abu Marlo begitu, sudahlah. Jadi kenapa? Karena dianggapnya sudah tidak cocok lagi gemanya dengan keinginan kita, dengan mau kita. Jadi orang nyari gema suaranya sendiri. Gema itu kan kita ngomong apa baliknya persis seperti itu. Iya. Kalau balik ke telinga kita tidak cocok, tidak cocok sudah beda sekarang, ditinggal. Padahal mungkin yang diomongkan itu benar, tapi kan nggak cocok sama kita sudah. Kita tidak peduli benar salahnya. Yang penting cocok atau tidak dengan suara kita. Itu di atas 40 ya? Nah iya. Okay. Ya, ditekankan. Nah, 27 belum. di sini kan belum, masih unyu-unyu. Baik. Oke. Itu sudah ngerti yang keempat ya, pentingnya mindset. Yang terakhir, moralitas dan spiritualitas. Nah, ini menarik nih. Moralitas dan spiritualitas ini luas sebenarnya penjelasannya ya. Mungkin tidak cukup kita jelaskan pagi ini. Tapi kita awali dulu dari yang namanya kesadaran. Mari kita perhatikan anak kita ya. Paling tidak begini. Coba kita cek, dia ini mau tidak sih jadi orang baik? Mau tidak dia, sini loh. Dia nyaman tidak jujur? Dia seneng tidak sih berbagi? Dia gelisah tidak ketika dia bohong? Coba kita cek. Tentu saja ini pengaruh dari mana-mana. Tapi yang namanya moral, kesadaran spiritual itu sebenarnya lahir karena selain pengaruh juga pembiasaan. Maka cepat-cepat kita ganti strategi. Kalau dia, loh anak saya ini saya tahu dia bohong, kok dia nyaman saja ya? Kok dia tidak ada rasa bersalah? Itu kita mulai ambil strategi. Kita latihkan dia dengan cara, entah cara apa, agar tetap dia setia dengan kejujuran. Agar dia mungkin saja wajar saja kadang-kadang melakukan kesalahan, tapi dia sadar itu salah, itu penting. Kalau bahasa psikologinya masih punya sense of guilty, rasa bersalah. Ini masih bisa diselamatkan. Tapi kadang-kadang yang sangat parah itu sense of guilty-nya mati. Salah tapi enak saja, nyaman saja, tidak merasa bersalah saja. Ini yang agak berat nanti perbaikannya. Jadi di luar kita mengajarkan ini itu yang moralitas, coba kita perhatikan gayanya dia terhadap
hidup yang baik tadi. Apakah dia masih siap, sedia, mau, atau mindsetnya sudah berubah sehingga melakukan kebaikan bagi dia tidak penting. Cirinya sebenarnya biasanya anak-anak yang sulit melakukan kebaikan ketika dia punya ambisi, punya cita-cita, keinginan yang membuat dia apa saja boleh saya lakukan asal tercapai keinginan saya. Ini yang harus kita perhatikan. Sampai ada kemarin sampai judi online, sampai terjerat pinjol dan lain sebagainya. Anak-anak kita secara tidak sadar masuk ke sana itu karena ada ambisi berlebihan, keinginan berlebihan, mereka tidak bisa ngerem, kemudian moralnya belum terlalu terbentuk sehingga dia nyaman saja melakukan hal yang negatif. Ini jadi PR berat kita. Kalau yang spiritualitas, kita amati dia, ada ndak dalam dirinya kesadaran bahwa hidup di dunia ini masih ada hal lain, sesuatu yang lain yang besar, yang mempengaruhi kita, yang itu penting sifatnya. Kalau dalam agama ya ada Tuhan, ada yang ngawasi, ada yang nuntun, ada yang bimbing dan lain sebagainya. Jangan salah, generasi hari ini beberapa sudah mulai tidak percaya dengan itu. Iya, betul. Dan itu terang-terangan. Iya, jadi mereka sudah tidak masuk akal bagi mereka. Jadi kenapa tadi moralitas digandengkan dengan spiritualitas? Kesadaran adanya sesuatu yang lebih besar dari kita memudahkan kita membentuk moralnya. Karena kalau hanya mengandalkan dunia ini dan manusia saat ini, orang bisa putus asa dengan moralitas. Pak, apa gunanya bermoral? Itu ada orang yo korupsi, yo nakal, yo jahat, tapi hidupnya enak terus. Seneng terus. Ngapain saya disuruh jujur, disuruh itu? Nanti bisa ke situ dia. Kenapa dia tidak ada wawasan bahwa hidup tidak berhenti sekarang loh. Ada sesuatu yang lebih besar, ada sesuatu yang lebih agung. Jadi mari kita cek ya bahwa mereka nanti mungkin punya pandangan keberagamaan sendiri, monggo, tapi minimal mereka bisa menerima bahwa hidup ini tidak terbatas di dunia ini dan ada sesuatu yang lebih besar dari kita. Yang itu jadi awal dan akhir perjalanan kita. Ini penting. Jangan sampai karena kita abai terus bablas sampai kayak beberapa Gen Z kemarin kan yang sampai bilang semuanya hanya khayal saja, ilusi saja. Sekarang saya sering ketemu wacana seperti itu. Ini sebenarnya bukan wacana baru sih. Sejak zaman modern awal juga sudah begitu. Ada banyak orang-orang yang tidak percaya yang gaib, tidak percaya Tuhan, tidak percaya yang lebih besar, daya yang meliputi kita semua itu banyak. Ini jadi tanggung jawab kita untuk anak-anak kita. Karena kuncinya nanti ada di sini. Karena kalau hanya mengandalkan kita untuk nuntun mereka, mereka yang paling tahu tentang kita. Di antara ganjalannya, tadi kan saya minta Bapak Ibu meneladankan ke mereka, mencontohkan ke mereka. Ganjalannya adalah mereka tahu benar siapa kita. Itu kalau tidak kita kaitkan dengan yang lebih besar, itu kita akan kesulitan nuntun mereka. Jadi ya karena mereka tahu. Jadi kalau kita ngomong yang tinggi-tinggi itu, alah bapak juga begitu, ibu juga begitu. Yeah. Itu Tuh. Mirip kayak saya kalau ngomong filsafat cinta di depan istri. Oh, kalau lagi seminar ngomong cinta oke lah ya Mas Iya. ya. Kalau di seminar gini saya bisa ngomong cinta tanpa pamrih macam-macam. Kalau sudah istri yang dengerin, sprek. Iya. 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 Filsuf juga ternyata sama istrinya kalah ya ternyata. Iya. Oh ya. Karena istri yang paling tahu saya. Jadi jurus filsafat apa saja tidak mempan sudah. Jadi tadinya mau memperdalam nih Mas, jadi nggak jadi yang paling ngerti ini itu sudah yang di rumah. Loh, itu hal yang sama dihadapi Bapak Ibu depan anak-anak. Mereka tahu persis siapa kita. Yeah. Bapak kemarin juga begitu. Ibu dulu ingat saya pernah juga. Ada tamu terus dibohongi tamunya, saya tahu. Itu mereka tahu detail kita, itu tantangannya. Okay. Makanya ya mulai sekarang kita harus lebih hati-hati. Karena mereka mencontoh kita dan merekam kita. Baik, saya kira itu. Mas Abu agak terlalu panjang. Oke, tepuk tangan dulu dong Ibu dan Bapak.
Ini pasti Ibu Bapak banyak pertanyaan dan nanti kita akan lempar pertanyaan di floor. Mangga silakan dipersiapkan. Cuman ini ada beberapa yang masuk Mas Faiz tadi ya. Dan ini sangat relevan dan menarik sekali di pertanyaan Gen Z gitu. Lebih baik mana beragama dengan formal dibandingkan dengan tanpa agama tapi memiliki moral yang baik dan kebermanfaatan. Dan bagaimana relevansi agama di era modern ini ketika agama dirasa tidak menjadi sebagai kunci dari kehidupan yang dijalani oleh saya gitu. Ini mewakili dari 6 pertanyaan saya rasa yang mirip Mas Faiz, monggo. Jadi istimewanya agama itu kalau dalam Islam ya, ada syariatnya, ada hakikatnya. Ada lahirnya, ada batinnya. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, lebih utama mana saya? Batin tanpa lahir atau lahir tanpa batin? Lebih utama hidup dua-duanya. Terserah mau dimulai dari mana. Asal jangan mengabaikan salah satunya. Pak, saya masih berat Pak, kalau yang syariat yang formal itu saya agak berat. Tapi sementara saya awali dari menata hati. Dari awali dari batin, monggo saja. Bisanya dari situ, tapi jangan berhenti ya, terus berproses. Sampai di titik kesadaran, ya Allah, malu saya mau disuruh sholat 5 waktu saja ini. Kan batin itu kan tambah dekat kualitasnya dengan Allah. Nanti jangankan disuruh cuma sholat gitu, sholat nambah berapapun saya siap wis. Ketika kedekatan dengan Allah itu muncul. Atau dari proses sebaliknya, dari formalitasnya dulu tidak apa-apa, sholat saja. Puasa saja Pak, puasa saya itu dapat lapar hausnya, tidak apa-apa, jalankan saja. Nanti akan ada titik tiba-tiba kesadaran itu terbuka. Saya sudah banyak sholat kok masih begini ya. Dan makanya dalam Al-Quran itu sholat itu tanda anil fasa wal munkar. Maksudnya ketika kita sadar sebagai seorang musolli, pada saatnya kesadaran kita sebagai orang yang sholat itu bisa mencegah kita. Iya ya, saya itu tiap hari sholat kok ya korupsi kayak gini, tidak pantas. Ya, malu saya sudah banyak-banyak puasa kayak gini kok tidak bisa menahan pandangan saya. Itu akan masuk ke situ. Jadi kalau saya, sementara teman-teman merasa Pak berat sekali Pak, utuh, mulai saja di jalur yang teman-teman merasa siap mampu jalankan itu. Mungkin masih 10%-nya tidak apa-apa. Tahun depan 11%. Setahun 1%, tidak apa-apa. Ada progres lebih baik. Jangan berhenti, jangan putus asa, jangan apatis. Jadi rumusnya begini, menjalankan ibadah lahiriah itu ya baik, lengkap dengan batin lebih baik, batin juga baik. Jadi ini sebenarnya urusan kebaikan dan kebaikan, kebenaran dan kebenaran. Mungkin kita belum bisa 100%-nya, mungkin masih 10%-nya, tidak masalah, ayo jalan terus. Yang penting nanti tambah meningkat. Karena tipe orang beda-beda. Ada orang yang lebih nyaman masuk lewat jalur batin. Saya lebih suka yang melatih jiwa, melatih diri dulu Pak. Insya Allah kalau kita istiqomah di situ, pada akhirnya kesadaran untuk menjalankan syariat seutuhnya itu muncul. Wah, keren. Atau lewat lahiriah, lewat formalitas. Makanya kalau ada yang masih formalitas jangan dicela, disemangati. Semangat, ayo dilanjutkan sholatnya, lebih utuh lagi, lebih lengkap lagi, ditambah khusyuknya, ditambah kesadarannya. Pada akhirnya akan jadi utuh. Kemudian Pak, yang tadi ya, ketika ada yang Pak, saya tidak lagi percaya agama tadi, intinya kan itu, percaya agama. Jadi teman-teman, biasanya pendapat seperti itu ketika kita terdistraksi ke 1-2 aspek hidup kita. Hidup kita ini sebenarnya kompleks Bapak Ibu. Ada aspek materialnya, ada aspek mentalnya, ada aspek macam-macam aspeknya, luas sekali. Nah, ada orang yang terdistraksi ke satu aspeknya saja. Terus menganggap itu seluruhnya. Sehingga segala yang tidak relevan dengan itu dianggapnya omong kosong. Dianggapnya hidup ini material saja bisa terukur secara matematis saja. Padahal ada banyak hal yang tidak bisa kita ukur secara matematis. Tapi karena dia berhenti di situ, maka semua yang tidak relevan dengan itu dianggap negatif atau jelek. Kalau saya, ketika ada anak-anak muda tadi yang berpikir sampai titik itu, jangan dimarahi. Alhamdulillah loh mereka mau berpikir. Lumayan loh mereka mau lebih serius hidup dengan memikirkannya. Banyak yang abai saja.
hidupnya kayak robot saja. Maka suruh mereka, ayo berpikir terus, mendalam, merenung terus, membaca-baca terus, tapi jangan berhenti di situ. Terus baca, bila perlu tak bantu, ayo kita bikin forum, bikin diskusi lebih luas, lebih luas. Jadi itu tadi, jadi tidak kita salahkan karena mereka sedang menjalani hidupnya, mengalami hidupnya sampai di titik itu. Ayo kita bantu biar dia tidak berhenti belajar, tidak berhenti berproses, terus biar dia belajar lagi, belajar lagi. Insya Allah nanti ketemu sendiri. Paling tidak mental belajarnya itu akan banyak membantu dia, meluaskan dia. Minimal, ini minimal ya. Kalau nanti wawasannya luas, bisa saja dia tetap kukuh, tetap keras di pandangannya bahwa agama itu tidak ada perlunya. Tapi ketika wawasannya luas, dia akan sadar bahwa tidak sepatutnya dia merendahkan, melecehkan, menganggap jelek orang yang beragama. Ini menurut saya ya titik-titik yang penting kita sadari menghadapi anak-anak dengan perspektif yang seperti tadi. Kalau saya sih, ayo kita temani mereka untuk belajar lebih dalam, lebih luas, lebih jauh, bila perlu kita ajak diskusi. Baik, saya kira itu ya Kang Abu. Wah keren, Mas Faiz, ini jawaban adem banget ya untuk siapapun. Karena tadi ini menarik Mas Faiz. Ketika seseorang mungkin ingin mengambil jalan lewat batinnya dulu gitu. Tetapi kan mungkin orang tua dengan punya template nih Mas. Karena saya salah satu korban ketika kalau saya dibangunin sholat subuh tuh kayak perang dunia ketiga gitu Mas Faiz. Jadi ibu saya tuh teriak-teriak karena template-nya adalah pokoknya anakku harus ngikutin templateku, wilayahnya dari syariat dulu, ya jalannya seperti ini gitu. Tetapi tadi jawaban Mas Faiz itu sangat menyejukkan ketika iya ya, ketika seseorang mungkin pendalamannya lewat hakikat dulu katakanlah gitu ya, atau lewat batinnya dulu, dan mungkin itu juga didukung pengertian dari orang tuanya juga kali ya Mas Faiz ya. Oke, jadi karena harus kita sadari tipenya orang itu beda-beda. That's it. Jadi kadang-kadang kita memaksakan tipe orang harus seperti saya. Yang itu membuat kita terus keras. Harus begini, harus begitu. Iya saya tahu bahwa yang paling utama itu begini, yang paling hebat begini. Tapi saya belum sanggup ke sana, kan ada orang yang begitu. Oke, asal berproses ke sana serius, ayo kita fasilitasi. Ayo kita bantu, perlu apa biar lebih mantap lagi prosesnya ke arah yang lebih utuh. Jadi justru kalau ada yang begitu-begitu kita temani. Ayolah, kita sama-sama berproses. Wong kita juga tidak sempurna. Ada banyak kurang kita. Ini sih yang sering jadi PR kita. Kita itu sering yang beda dengan kita terus kita eksklusi, kita anggap itu bukan teman. Itu terus akhirnya dia nyari-nyari sendiri, tidak karu-karuan, atau dia depresi, merasa kita kucilkan, atau dia apa ya. Kita kehilangan satu aset pada akhirnya. Ayo kita bareng-bareng, itu tadi saling berproses. Karena tipenya orang beda-beda. Mending sesuai yang dia nyamani berproses sampai nanti utuh, daripada seperti tadi saya bilang kita paksakan lewat satu jalur terus dia terluka hatinya, trauma. Saya khawatirnya sebagian besar kita menganggap agama itu terus hanya jadi beban hidup saja. Tuh. Iya kan? Allah itu kok merintah ini, merintah itu rasanya beban. Itu sholat juga rasanya beban. Kita tidak bisa menikmatinya. Mungkin karena dulu prosesnya seolah-olah isinya hanya diperintah ini, diperintah itu, tanpa kita merasa nyaman, tidak pelan-pelan dan lain sebagainya. Terus kita seperti tadi, seperti anak yang bisa membaca tapi tidak suka membaca. Tidak nyaman dengan bacaan. Baik, saya kira itu. Keren, boleh tepuk tangan Ibu dan Bapak. Nice, keren banget. Mangga silakan, kalau saya nanya terus saya nggak beres-beres. Ke Pak Halim dulu sebentar. Mangga Pak. Terima kasih Kang Abu. Mas Faiz, pertanyaan simpel saja. Tadi fenomena Gen Z dan Gen Alpha ini hanya tipikal lokal Indonesia atau global? Terima kasih. Oke. Tipikal Indonesia atau global? Ada lagi? Oh iya, ke sini dulu ya Bu ya. Terima kasih Kang Abu. Pak Faiz, pertama saya senang sekali ketemu, akhirnya melihat Pak Faiz secara langsung karena saya reguler ngikutin ngaji filsafat Pak. Ternyata orangnya ada ya. Biasanya cuma dengar suaranya. Saya mau nanya tadi mengenai pendidikan spiritualitas. Itu sebaiknya kita mulai dari usia berapa untuk anak-anak? Karena susahnya kalau spiritualitas kan abstrak ya, untuk ngajarin mengenai kebaikan atau bahwa ini ada kehidupan, ada sesuatu yang lebih agung, lebih besar di balik kehidupan. Tapi itu kan abstrak. Kalau anak-anak itu kan kadang-kadang dia harus melihat sesuatu yang dia bisa lihat gitu atau bisa rasakan. Nah itu ada advice atau enggak untuk cucu saya maksudnya. Makasih. Makasih. Oke, satu lagi nanti habis ini ke round berikutnya.
Assalamualaikum Pak Faiz. Saya mau menanyakan tentang cara Bapak tadi menanamkan mental pada anak-anak. Kalau Pak Farudin tadi bilang penanaman mental pada anak-anak itu dari diri kita yang mendidiknya gitu ya Pak ya. Tapi pertanyaan saya adalah, misalkan kita punya anak 3 ya Pak ya. Kita didik dengan cara yang sama, dengan kelembutan, dengan pendekatan itu. Tapi reaksi anak ini 3 ini beda Pak. Yang satu, adik sayang bangun, iya mah. Yang satu, dek bangun dek, misalnya kak bangun kak, ngeledek Pak, narik selimut lah, yang inilah. Jadi maksud saya gini, 3 anak dididik dengan cara yang sama, dengan kelembutan yang sama, tapi kok hasil akhirnya agak beda gitu loh setiap anak. Jadi menurut saya gini, trik apa, tips apa yang membuat kita bisa tahu ini masuknya harus gini, ini masuknya harus gini gitu. Setiap anak tuh harus kita lihat dari sisi mana agar kita memperlakukan dia sesuai takarannya gitulah. Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, makasih. Kita tepuk tangan dulu buat para penanya. Abis ini ya, nanti abis ini 3 berikutnya. 3 dulu. Oke, jadi pertama, apakah ini berlaku hanya di Indonesia atau global? Yang kedua, kapan sih spiritualitas itu baiknya diajarkan karena sifatnya abstrak? Dan yang ketiga, anaknya 3, jurusnya sama, kok 3-3-nya outputnya beda? Gitu Mas Faiz. Monggo Mas. Baik. Fenomena Gen Z ini, saya lebih suka membacanya Gen Z ini. Kalau Gen Z, iya. Kalau Gen Z itu hanya diperlukan waktu listrik mati. Jadi fenomena Gen Z ini sifatnya global, tidak hanya di Indonesia. Di mana-mana juga begitu. Kegelisahannya sama, karena mereka mengalami peradaban yang sama dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya beberapa kali berinteraksi, ya teman saya tidak luas, saya ada dari Malaysia, Singapura, Kanada, itu kalau pas ngobrol online itu ya kadang keluhannya sama. Jadi karena memang mereka dibentuk oleh peradaban yang sama. Kalau tadi saya bilang, mereka dibentuk oleh fasilitas yang serba memudahkan, apalagi di luar negeri mungkin jauh lebih memudahkan. Di kita mungkin sinyalnya kadang putus, kadang nyambung, di sana ada terus sinyal itunya, jadi jauh lebih mudah. Mungkin mereka tidak membayangkan listrik bisa mati sekian jam itu kalau di luar, kita kan masih. Jadi mungkin di Indonesia masih ngalami pahit sedikit-sedikit generasinya. Itu dari sisi ini ya. Tapi yang jelas mentalitinya sama. Wong sekarang apa-apa kan sudah mengglobal. Ya. Sekarang orang Amerika pun, Hollywood pun seleranya mirip aja dengan kita, ya Koreanan, ya apalagi kan sama, sudah mengglobal semua sudah. Jadi ini sebenarnya keprihatinan global kalau itu dianggap masalah, tapi setiap zaman ada tantangannya sendiri. Ini tantangan zaman ini. Baik, jadi ini PR kita, maka kalau bahasa agama itu ku anfusakum wa ahlikum. Yang pertama, ayo kita bereskan yang di rumah kita ya. Kita bentuk generasi tangguh dari rumah kita. Ya memang ini problem global, tapi kan kalau kita mikir yang global tidak nyampe. Yang kita pikirkan yang di rumah. Ini kadang-kadang itu tadi di antara sumber depresi manusia hari ini itu sering memikirkan sesuatu yang di luar jangkauannya. Iya, betul. Jadi kan kita tiba-tiba sumpek apa, sedih apa, kita tidak sadar bahwa itu bukan wilayah kita. Tidak harus sedih karena itu. Bapak Ibu mungkin sering ya, tiba-tiba membaca Twitter terus ada orang gegeran, kita ikut galau. Dari mood tinggi terus drop moodnya gara-gara baca Twitter. Padahal itu bukan urusan kita juga sih yang dipermasalahkan. Kita tahu sebenarnya tidak masalah, tapi tidak harus kemudian menilai apalagi terlibat. Itu nanti yang disebut hidup yang mindful. Jadi istimewanya mindful itu silahkan segala macam peristiwa datang dan pergi, tapi kita tidak ngejudge. Ya tidak harus kemudian kita hakimi. Kita ikut gelisah karena kita ikut menghakimi dengan perspektif kita. Tapi oh iya sekarang ada yang gegeran, oh iya sekarang ada yang meributkan ijazah, oh iya sekarang ada, gitu aja sebagai informasi saja. Tidak harus ikut galau kita. Biar yang heboh, yang ribut pengacaranya masing-masing. Kita ya tahu saya ada problem itu tanpa harus kita terlibat dalam, sama seperti ini tadi. Anak kita bagian dari sejarah, bagian dari zamannya, maka ayo kita dulukan menggarap mereka.
Mungkin Bapak Ibu yang guru, yang dosen ya ada wilayah lebih luas yaitu siswa kita, mahasiswa kita. Itu juga mungkin jadi bagian dari amanat kita. Jadi dari ranah dan wilayah kita masing-masing. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tentang pendidikan spiritual. Tentu saja untuk anak-anak yang tidak bisa sih pendidikan spiritual itu digenjot seperti orang dewasa, seperti Bapak Ibu. Yang penting kita beri isyarat untuk menyadarkan mereka bahwa hidup ini ada Tuhan loh. Dengan segala kuasa yang maha kuasa, yang maha segalanya, yang itu mereka akan nyampe. Kadang-kadang anak-anak itu pertanyaan-pertanyaannya usil. Yang itu lebih simpel kalau kita sadarkan dia ada Tuhan. Siapa ya yang bikin manisnya ketela ini? Siapa yang mengukir jagung itu kok bisa totol-totol? Itu kan jawabnya kita susah itu. Tapi kalau kita meng-shortcut ke Tuhan lebih mudah. Tuhan itu kuasa segalanya. Dia mampu apa saja. Begitu dia berkehendak, kun fayakun. Ini pelan-pelan. Tidak harus diceramai ilmu tauhid. Tidak harus jawaban-jawaban pendek yang membuat dia puas di level dia. Nanti mereka akan main sendiri kok. Pikirannya, imajinasinya ketika kita pancing-pancing dengan itu. Biarkan saja berproses sesuai usianya. Dulu Bapak Ibu juga begitu kok. Dulu waktu kecil Bapak Ibu mesti menggambarkan Tuhan di atas sana besar sekali pakai jubah terus lihat ke bawah. Itu mungkin gitu bisa menggambarkan. Biar saja. Proses masih anak-anak. Tapi kesadaran dia ada Tuhan itu sudah satu poin sudah. Bahwa dia berimajinasi sendiri menggambarkan itu usianya memang. Jadi biarkan saja. Terus kalau saya marinya apapun dari anak-anak kita ayo kita jawab. Seandainya tidak bisa jawab, boleh dijawab nanti ya. Ibu ini tidak tahu, kamu pinter banget deh. Nanti kita cari jawabannya. Tapi jangan didonkan. Kamu cerewet, tanya macem-macem. Tidak begitu ya. Jadi kita capek-capek dia tanya ini apa, itu apa. Ish, banyak omong. Gitu nanti gitu aja lah. Jadi karena di antara cirinya anak ini nanti hebat, dia punya daya curiosity yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi itu nanti melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar itu karena rasa ingin tahunya tinggi. Saya khawatirnya kalau anak-anak kita tanya, kita marahi, terus kita sedang membunuh seorang calon ilmuwan. Akhirnya dia nganggap, oh ternyata banyak tanya itu jelek. Iya. Oh ternyata ya banyak ngomong itu jelek. Akhirnya dia tidak berani tanya, tidak berani ngomong. Saya masih ingat dulu saya di SD itu, siapa yang paling anteng, paling tenang, pulang duluan. Jadi idealnya siswa yang baik itu yang pendiam, tidak gerak-gerak itu. Iya, itu pendidikan kita kan begitu. Betul. Jadi justru yang anak-anak banyak tanya, mungkin kreatif, inisiatifnya banyak ini itu enggak. Coba ya sekali-sekali nanti Bapak Ibu yang mungkin ngajar, mungkin ada yang ngajar TK, ngajar anak-anak. Kadang-kadang gurunya ngasih tugas apa, dia melakukan apa, tetap hargai itu. Itulah kreativitasnya. Kadang-kadang dia dikasih tugas apa, kok saya sukanya yang begini ya, biar saja, itu kreativitasnya dia. Kita itu di mindset kita, anak baik itu anak yang patuh. Sampai level tertentu ya, tapi kan kita tidak hanya butuh kepatuhannya, kita juga butuh kreativitasnya, kita juga butuh membangun kecerdasannya. Ini yang sering kita lupakan. Termasuk untuk spiritualitas tadi, mungkin anak kita tanya aneh-aneh, layani saja, jawab saja. Semampu kita tentu saja dan di level mereka. Jadi ya di level mereka berarti ya enggak kemudian coba kamu dengarkan ini ngaji filsafat, enggak begitu. belum nyampe. Langsung ya anak-anak ini pengertian wahdatul wujud gitu ya. Mereka enggak akan nyampe. Jadi spiritualitas di usia mereka cukup kita sadarkan hidup ini ada tujuannya, ada asalnya. Tidak sekedar berhenti di sini. Kita nanti ya dari Tuhan nanti kembali ke Tuhan lagi. Kita semua ini ciptaannya yang nanti kembali padanya. Ini sebenarnya makna-makna dasar. Biar dia tidak menganggap bahwa dunia ini satu-satunya dan selesai di sini. Biar dia merasa sejak kecil ada yang ngawasi kita, ada yang nuntun kita, ada yang bimbing kita selain yang kelihatan di sekitar kita.
Itu saja sih kesadaran-kesadaran awal untuk dia, untuk membangun spiritualitasnya. Karena ini nanti penting untuk ngerem mereka sekaligus ngegas mereka. Ya. Jadi kesadaran tentang Tuhan itu. Ngerem kalau mereka sudah berlebihan atau ngegas kalau mereka sudah mulai malas-malesan. Karena kalau perintah atau larangan itu dari kita saja, seperti saya bilang tadi, mereka sudah sangat tahu tentang kita. Bantahnya gampang mereka. Betul. Ya kayak kita pas malas-malasan sholat subuh, meskipun hanya sekali, itu akan jadi alasan anak-anak kita untuk malas-malasan sholat subuh. Oh, ibu kemarin juga begitu, bapak kadang-kadang begitu kan gitu. Tapi kalau dia ada kesadaran, ini bukan perintahnya bapak ibu loh, ini perintahnya Allah. Yang kesadaran ini akan lebih memudahkan kita ngegas dan ngerem dia. Baik, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga tadi tentang Perbedaan saat mendidik dengan style yang sama tapi beda hasilnya. Ya, sekarang itu ada istilah gini di dunia pendidikan. Pendidikan yang berdiferensiasi. Jadi pendidikan yang berdiferensiasi itu kita ini sebagai pendidik anak-anak kita harus bisa memahami beda-bedanya anak-anak kita. Ini namanya berdiferensiasi. Jadi sekarang di dunia pendidikan hari ini sudah mulai dipopulerkan. Misalnya kita ngajar anak satu kelas, tidak bisa kita seragamkan caranya, targetnya, tujuannya begitu saja tanpa kita akses dulu. Kalau anak ini tipenya begini, sukanya begitu. Kalau anak ini senengannya begini, gayanya begitu. Kita pahami dulu satu-satu, baru kita rumuskan strategi belajarnya, tujuannya, dan lain sebagainya. Kalau di sekolah saja sudah begitu, apalagi kita yang di rumah. Kalau di rumah pesertanya lebih sedikit, lebih enak anak-anak kita. Semoga kita tidak males ya, beda-beda metode, beda strategi. Wong anak-anak kita sendiri. Pak ribet pak, yang satu dilus-lus, yang satu agak dijewer sedikit, yang satu agak dikerasi sedikit. Itu mungkin beda-beda begitu. Tapi ya kita harus siap begitu. Karena tipenya anak kita memang beda-beda. Saya saja cuma 2, ini kontrasnya luar biasa. Beda wataknya, beda gayanya, beda orientasinya. Itu kalau saya hanya pakai satu metode, mungkin cocok di yang satu, tidak adil di yang lain. Maka penting, ayo kita sadari, ini anak saya kalau dibangunin sholat subuh, yang satu disentuh kakinya saja sudah bangun, yang satu harus diseret-seret sedikit baru bangun, yang satu harus diapain lagi baru bangun. Ya kita harus sabar begitu. Berarti metodenya memang harus beda-beda. Apa enggak bisa diubah Pak? Bisa. Wong kita berhadapan dengan anak manusia. Caranya komunikasi. Ajak ngobrol. Nah, biar ibu kalau pagi itu enggak capek gitu loh bangunin. Gimana enaknya? Kamu seneng toh kalau ibu enggak capek, kalau ibu enggak lelah? Ya diajak komunikasi. Jadi nanti begitu bangunin pertama, ayo kemarin katanya enggak susah, sekarang kok susah lagi? Ayo bisa. Mungkin proses ini bisa diulang 2-3 kali, 4-5 kali. Tapi pada saatnya mungkin dia berubah. Jadi itu caranya ya menghadapi perbedaan anak-anak kita. Yang jelas kita harus mengakui mereka pribadi yang berbeda. Kita terima itu, tentu saja tanggung jawab kita untuk membawa mereka ke titik ideal yang kita inginkan sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Baik, saya kira itu. Oke, keren. Tepuk tangan sekali lagi. Makasih Mas Faiz. Nice. Tadi Ibu ya, punten. Sebenarnya udah terjawab sih. Ya udah, Tapi gini loh, kan karena kita udah rata-rata udah punya cucu, jadi generasinya udah generasi ketiga. Sebagai nenek, kadang-kadang tanpa sadar involve ke cucu, apalagi sekarang pengetahuan kita kan udah banyak ya dengan ikut ngaji Kang Abu salah satunya dan menghadiri acara hari ini. Bentroknya itu adalah ketika kita pengen kasih tahu anak, Kak, mangkisi, mangkidu, jangan keras ke anak. Ah ibu juga gitu, gitu loh. Jadinya tapi udah terjawab Kak, makasih. Oke, jadi ke generasi ya. Iya, Nanti mungkin kita dalami lagi. Hatur nuhun, Ibu. Ada lagi? Oh iya. Mbak, silakan. Karena bahas soal anak dan parenting ikutan. Mau menanyakan soal memaknai tadi, kayak warna merah itu. Ini yang agak terjadi di anak saya, umurnya 4 tahun. Kan kalau misalnya 4 tahun diajarin warna itu gambar pelangi.
maknanya bagi anak inosan itu tidak ada makna, maksudnya hanya warna-warni. Tapi bagi maksudnya dunia sekarang dan orang dewasa itu yang dibilangnya pelangi dimaknainya jadi LGBT atau apa. Padahal dia nggak salah gitu kan. Tapi orang kayak, kenapa gambar pelangi gitu. Bagaimana sebagai orang tua menghadapi, nggak apa-apa itu benar, tapi sebenarnya dunia beda gitu. Ya. Oke, thank you. Makasih. Wah, menarik nih. Oke ya, dari satu generation tentang memaknai. Ada lagi? Tadi? Sorry. Oh iya. Kasih Mas Faiz, yang saya ingin tanyakan masalah komunikasi dengan Gen Z, ya. Terus terang sekarang tuh saya agak takut ya kalau mau bicara serius dengan anak-anak saya yang usianya di atas 25 sampai 30, di bawah 30 sih, late 20s gitu ya. Karena mereka itu kalau diajak diskusi atau diingatkan selalu punya jawaban yang sangat logis dan objektif. Dan mereka itu mencarinya kan sudah jarang bertemu dengan orang tua ya. Jadi mereka sangat banyak dipengaruhi oleh medsos. Kemarin saya baru bertemu dengan teman-teman SMA, ibu-ibu, mungkin ada sekitar 5-7 orang ibu yang punya anak perempuan berusia 25 sampai 30 tahun. Dan rata-rata anak-anak kami itu yang perempuan ini, mereka enggan untuk menikah. Takut. Karena apa yang mereka lihat di medsos, 3 bulan udah cerai. KDRT. Padahal mereka datang dari keluarga yang fine-fine aja. Gitu. Nah sekarang kalau misalnya tadi dicontohkan keluarganya nggak ada masalah. Tapi yang di luar itu turbulensinya luar biasa gitu. Dan itu sangat mempengaruhi anak-anak kami ya, Gen Z ini. Nah bagaimana sekarang approach dari para orang tua supaya persaingan kami dengan medsos itu bisa bisa diinikan gitu. Iya, saingan kami itu adalah medsos, terus terang aja. Dan itu sangat luar biasa, sangat sulit bagi kami untuk melakukan itu. Terima kasih. Terima kasih. Punten satu lagi ya. Mas, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan Ibu Rika. Itu sebetulnya pertanyaan saya yang akan saya tanyakan. Memang itu sulit sekali ya dengan Gen Z saat ini untuk berantem sama medsos istilahnya. Bersaing maksud saya, bukan berantem. Tapi ada satu lagi hal yang ini baru saja terjadi, juga faktor lingkungan. Baru terjadi kemarin, anak saya baru menginjak 17 tahun dan baru diizinkan untuk membuat SIM karena dia sudah mulai senang nyetir dan lain sebagainya. Kemudian dia pulang-pulang begini, Mami, aku mau jadi polisi nanti. Kenapa? Lihat dong, di dompetnya itu jutaan. Masya Allah, saya bilang. Faktor-faktor lingkungan yang seperti itu yang kadang-kadang saya suka yang, aduh ngebatin gimana ya katanya. Ternyata bribing itu gampang sekali ya. Dan istilahnya jadi kaya itu dan tidak berbuat jujur itu kok mudah dan enak gitu. Hal-hal itu yang kadang-kadang juga faktor lingkungan itu salah satunya. Tapi masih banyak faktor lingkungan yang lain yang akhirnya suka bikin saya juga geleng-geleng kepala dan sulit untuk menjawab atau menjelaskan kepada anak-anak saya secara logika. Itu saja, terima kasih. Oke, makasih. Iya, terakhir Mangga, Ibu Tia. Kalau saya penutup aja Pak, karena ketemu Bapak setahun sekali. Jadi pengen tips dengan dari segi filsafat Bapak gitu kan, mempelajari di setiap peradaban kan ada filsafat ini gitu. Bagaimana menurut Bapak dari perbandingan filsafat itu menghadapi kondisi yang sekarang ini gitu ya, yang segala cepat. Jadi harus seperti apa kita sebagai umat manusia lah untuk menghadapi ini. Terima kasih. Oke, makasih Ibu. Mantap, kita tepuk tangan dulu dong buat penanya, keren. Oh ya, satu lagi boleh. Mas Faiz, pulangnya ditunda kayaknya. Ini saya sambung Bu Tia itu. Ini kita sekarang kan bicara mengenai antropogenesis peradaban. Otomatis kalau kayak saya ini kan sudah cucu. Jadi mungkin
saya nggak bisa ngajarin, tapi kayaknya bimbing aja ya gitu. Itu pertanyaan saya gitu. Makasih. Mengajarkan dan membimbing. Bimbing. Gitu ya? Oke, siap. Terima kasih. Mas, saya simpulkan dulu pertanyaan-pertanyaan, Mas. Satu, gap generation dari nenek ke cucu, di tengah-tengah ada anak yang tadi kalau pertanyaannya tentang memaknai, di satu sisi ada pelangi, tapi pelangi memiliki makna secara global seperti apa. Jadi konsensusnya seperti apa, pemaknaan individunya seperti apa yang membuat tadi kita bicara dalam konteks bagus sih statementnya, orang tua yang melawan sosial media gitu ya. Dan tadi tentang kecepatan bagaimana menjadi kaya gitu, itu menjadi menggiurkan. Dan dari Ibu Tia bahwa gimana nih di era yang cepat ini dengan berfilsafat untuk kita mengupdate sebagai seorang orang tua gitu misalnya. Tapi Ibu Bapak sebelum ke Mas Faiz, kalau Ibu Bapak punya Netflix, Ibu Bapak kayaknya wajib nonton Adolescence judulnya. Ya, itu luar biasa banget menggambarkan generasi muda sekarang di mana orang tuanya fine, anaknya di kamar mulu, tapi anaknya melakukan suicide gitu. Melakukan membunuh gitu kira-kira. Nah itu Tak ada gitu ya. Jadi mungkin kita penting untuk belajar bersama. Silakan Mas Faiz. Nih, baik. Ini kalau dibahas satu-satu panjang. Iya. Ini clue-clue umumnya saja. Yang pertama tadi, mungkin pertanyaan pertama dan terakhir sehubungan dengan kalau posisi saya kakek atau nenek. Kalau saya ikut-ikutan ke generasi yang sekarang itu melangkahi orang tuanya. Jadi ya misalkan ya tentu saja begini, kita kakeknya neneknya tentu saja tidak peduli. Tapi juga ayo kita sadar ini orang tuanya pasti juga punya ideal, punya keinginan. Tetap kalau saya komunikasi. Bila perlu kalau simbah kakek nenek yang ingin ikut bantu memberi saran, memberi perspektif, dikomunikasikan dulu dengan orang tuanya. Mungkin disampaikan ke ayah ibunya, aku kok lihat anakmu ini yang bagian ini kok enggak pas ya, apa enggak saatnya kita ingatkan, apa enggak saatnya kita komunikasikan ini. Karena khawatirnya kalau tiba-tiba kita ikut intervensi terus marah, terus ada masalah nanti. Jadi ya hubungan kita sesama subjek, sesama manusia tentu saja kuncinya nanti di komunikasi yang baik. Ayo kita omongkan, ini tanggung jawab kita bersama. Yuk disampaikan saja saya seperti ini bukan karena ingin ikut campur loh. Ya kan ini juga cucu saya, ini generasi kita. Semoga kalau memang kita ngerti ada hal negatif yang membahayakan, ya tentu saja ini tanggung jawab kita semua. Tapi menghindari yang tidak perlu, ya kita berkomunikasi yang baik. Itu bagi saya kuncinya di komunikasi sih yang ini tadi. Kemudian itu tadi yang tentang pelangi dan tadi ya, tentang pemaknaan tadi ya. Kalau saya ini anak ini usia berapa? Kalau masih usia TK ke bawah, tidak harus kita sibukkan dia dengan pemahaman-pemahaman yang belum saatnya. Biar saja dia gambar pelangi, biar saja kemana-mana. Kalau ada orang mengkritik itu, lah kok kamu gambar pelangi itu loh anak TK itu loh. Masa ada mau komentari anak TK? Nanti ada anak TK gambar setan, gambar itu terus, gambar setan ini anak TK. Biarkan imajinasinya bermain. Biar saja kalau masih TK nanti kalau sudah besar, kalau sudah dia sudah pikirannya nyampe, kita memberi pertimbangan. Tapi di usia dia mau gambar apa saja silahkan. Dulu anak saya gambar Tuhan itu terus jenggotnya panjang, ada itunya. Imajinasinya biar main. Nanti dia ngerti sendiri kok pada saatnya yang besar. Jadi imajinasi itu satu anugerah Allah yang luar biasa dalam diri kita. Itu bagian dari tumbuhnya peradaban ini. Kalau imajinasi tidak hidup, peradaban manusia mandek, macet. Maka biarkan imajinasinya tumbuh dengan gayanya. Kalau ada yang nyerang dia, ofensif pada dia, kita yang bela. Jadi, maksud ada orang nyerang anak TK gambar pelangi itu kan ya. Oke, jadi itu ya. Ini tugas kita juga, bagian dari amanat kita untuk melindungi anak-anak kita dari yang belum saatnya. Saya khawatirnya kalau nanti kita jelaskan di situ, jangan gambar pelangi itu LGBT. Nanti nanya lagi LGBT apa, ini apa, panjang ya. Nanti kita bilang, itu loh yang cowok sama cowok lah. Saya mainnya juga di sekolah cowok sama cowok. Berarti tidak boleh, itu akan membingungkan dia. Biar saja dia dengan imajinasinya. Nanti kalau dia pikirannya sudah ngerti, sudah nyampe, berkembang, dia akan tahu sendiri kok. Dan saya yakin dia tidak akan terus-terusan gambar pelangi, imajinasinya macam-macam, nanti keluarnya bisa beda-beda. Kemudian ini mungkin ya yang sering jadi masalah kita.
berhadapan dengan anak-anak kita plus medsos. Oke ya. Pertama kalau saya begini, mari kita sadarkan anak-anak kita bahwa yang dia sampaikan mungkin benar, ada konteksnya sendiri, tapi ada juga perspektif lain yang perlu dipertimbangkan dengan konteks dan alasannya sendiri. Kita ajarkan mereka lebih luas. Entah dengan cara kita beri perspektif alternatif, kita perdengarkan, mungkin kan sekarang di YouTube banyak, medsos juga banyak, kita juga minta bantuan medsos juga tidak apa-apa. Cari perspektif yang meluaskan pandangannya dia. Yang sering kita lakukan kalau anak kita misalnya nabrak prinsip kita, itu kan kita tabrak balik. Padahal menurut saya kadang-kadang lebih produktif kalau tidak kita tabrak sih, tapi kita luaskan. Tidak kita bantah pandangannya, tapi kita tunjukkan ada loh yang kayak gini cara pandangnya, ada loh yang begitu. Kalau kamu ada orang menikah yang gagal, tapi ada yang sangat bahagia kok. Ada yang tidak nikah kemudian lihat kesepian di hari tuanya. Ada banyak contoh, kasih dia perspektif yang berbeda dari yang dia yakini. Tunjukkan dia, kamu hanya melihat itu sih, coba lihat yang ini juga, coba lihat itu juga, coba lihat itu juga. Biarkan dia luas. Biarkan dia ngerti macam-macam. Justru kita ingatkan dia kalau dia berhenti di situ, kalau dia sempit. Ibu tidak nyalahkan perspektifmu sih nak, tapi baca terus ya. Luaskan pandanganmu terus ya. Yang kamu anggap benar itu ada beberapa perspektif yang berbeda, yang itu juga sama-sama benar. Jadi kamu melihatnya pakai logika, mungkin ada yang dasarnya bahwa menikah itu dorongan jiwa, insting. Kamu tidak takut kok nanti kalau jiwamu menuntut sesuatu tidak terpenuhi, terus kamu gelisah tanpa alasan, terus kamu misalnya. Atau secara sosial, kamu nanti ketemu juga dengan dunia sosial misalnya. Perspektif sosial berbeda tentang menikah itu. Kamu tidak capek kok nanti tiap hari ditanya sudah nikah belum? Kapan nikahnya? Itu nanti energi tersendiri ekstra. Belum lagi secara agama. Belum lagi secara itu yang saya maksud ya. Kasih dia banyak perspektif biar pikirannya lebih luas. Tidak sempit hanya yang dia anggap benar saja. Tidak kita salahkan yang dia anggap benar, tapi kalau bahasa Arab itu ada istilah likulli qaulin maqalun. Di setiap kata ada konteksnya, ada makolnya. Jadi argumenmu benar untuk konteks ini, tapi dalam situasi ini ada yang lebih pas. Oke. Kalau sekedar kamu takut pasanganmu curang, bisa diatur sejak awal gimana caranya biar kecurangan itu tidak terjadi. Tapi kalau kamu tidak menikah, resikonya bla 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 bla. Nah itu caranya. Saya yakin dia tidak akan percaya begitu saja. Tapi biarkan proses itu terjadi. Karena anak-anak hari ini kalau dibantah itu biasanya lebih ngotot. Tuh. Iya. Tuh. Pacaran kok dilarang, itu cintanya tambah dalam. Tambah kuat. Jadi biarkan saja dia dengan dunianya, dengan kita justru meluaskannya. Biar dia tidak sempit di situ saja. Itu kelemahannya biasanya mereka itu berhenti di situ. Tidak, baca terus, telaah terus. Kalau kamu hanya baca yang gagal, yang sukses jauh lebih banyak. Hanya saja memang yang gagal itu viral, yang sukses tidak viral. Yang bahagia jauh lebih banyak daripada yang sengsara. Kalau kamu hanya lihat yang sengsara, yang gagal, kamu kurang fair secara logika. Nah itu ya, oleh Bapak Ibu ini sampai di titik ini kan berarti sukses, berhasil. Kok tidak kamu jadikan contoh? Itu kalau Bapak Ibunya pas sukses ya. Semoga Bapak Ibunya bukan yang tergolong masalah. Baik, jadi ini ya Bapak Ibu caranya ketika kita berhadapan dengan medsos ya, kita tunjukkan bahwa sebenarnya bukan medsos yang masalah, tapi sempitnya cara dia memandang. Jadi terfokus ke situnya yang masalah. Karena memang medsos itu kan algoritmanya selalu memberi yang sesuai dengan pandangan kita. Tuh. Tidak memberi yang berbeda, itu yang jadi kelemahannya. Kita masuk di celah itu. Kita tunjukkan bahwa tidak hanya itu kebenaran itu, ada yang lain, ada yang ini, ada yang itu. Itu akan banyak membantu kita. Baik, Bapak Ibu, terakhir tadi untuk pertemuan kita siang hari ini ya, dari sisi filsafat menghadapi kegalauan-kegalauan hari ini. Kalau saya yang pertama
Kalau bahasa agamanya itu ridho. Ridho itu, yuk kita terima faktanya memang begini. Situasinya memang seperti ini. Ini acceptance, penerimaan. Jadi ayo kita terima, karena banyak di antara kita yang masih menyangkal, masih denial. Ya enggak kok, memang ada masalah, ya saya akui itu. Orang sakit itu kalau enggak ngaku dia sakit, ya enggak akan berobat. Maka penting yang pertama kita sadari, ya ada masalah, ada PR yang harus kita selesaikan. Yang pertama itu. Yang kedua, ini bolak-balik saya sampaikan tadi ya, ayo kita yang luas dan luas, ya. Luas dan luas. Luas itu wawasan kita yang jangan sempit, bacaannya jangan satu, ilmunya ditambah terus, belajar terus, jangan berhenti. Itu nanti jadi kunci. Yang kedua luas. Luas itu tidak kaku. Zaman senantiasa berubah. Jangan mentang-mentang punya teori ini, nanti situasi apa saja kita garap pakai teori ini. Nah, kita harus paham, ya teori ini cocok untuk A, tapi mungkin tidak cocok untuk situasi B. Tadi saya ngasih jawaban macam-macam, mungkin saja ada yang pas, tapi mungkin ada di situasi keluarga Bapak Ibu yang tidak pas. Ya jangan dipaksakan. Itu yang disebut luas. Jadi itu dalam Al-Quran itu ada satu kata. Kalau Bapak Ibu punya Al-Quran zaman dulu, juz 15 yang tengah-tengah itu biasanya dicetak besar warna merah. Ya, kata-katanya adalah falyatalattof. Falyatalattof itu maka lemah lembutlah, luweslah, jangan kaku, gitu loh. Jadi kalau kaku kita mudah patah, dan jangan terlalu cair. Terlalu cair mudah hancur. Luwes. Luwes itu seperti sabuk. Sabuk itu kan lentur gitu. Jadi menyesuaikan. Kalau pinggangnya besar ya di lubang keberapa, pinggangnya kecil lubang keberapa, bisa menyesuaikan. Itu falyatalattof, luas. Ayo kita luas dan luas. Kombinasi luas dan luas ini dahsyat. Ketika kita luas, kita punya banyak senjata. Oh, situasi begini, senjatanya ini, teori ini yang dipakai. Situasi begitu, teori itu yang dipakai. Nah, jadi kita ngerti situasi jadi luas, kemudian di setiap situasi kita punya konsep, kita punya teori. Itu akan jadi kuncinya. Terakhir, ini juga tidak boleh lupa sama sekali. Kadang-kadang kita terlalu banyak teori, lupa satu hal ini. Apa itu? Berdoa. Jangan berhenti berdoa. Jangan lupa berdoa. Karena kuasa kita terbatas. Kalau tadi kita bayangkan problem-problem tadi itu rasanya kok berat, apa saya bisa, asalkan kita mau berdoa. Minta tolong pada yang maha kuasa, maha segalanya. Jangan lupa itu. Jadi kita kadang-kadang terlalu asik dengan teori, konsep, rencana kita melupakan yang terakhir ini, doa. Ya, jangan lupa tetap berdoa. Doa itu tidak sekedar demi tujuan tertentu, tapi sekaligus menguatkan kita. Dengan kita berdoa, kita sadar ada Allah yang senantiasa membersamai kita. Maka kita jadi tidak putus asa, kita tetap semangat, mungkin sukses, mungkin gagal, tapi ini yang terbaik yang bisa saya lakukan, sisanya kita pasrahkan pada Allah. Baik, saya kira itu Bapak Ibu kebersamaan. Luar biasa. Boleh tepuk tangan Ibu dan Bapak. Hatur nuhun, kayaknya Mas Faiz harus kesini lagi, setuju ya? Nah, ditunggu Mas. Kita culik lah pokoknya. Oke, Ibu dan Bapak, statement tadi juga mengakhiri pertemuan kita di siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang kencang buat Mas Faiz. Mas Faiz, matur suwun sangat, ilmunya dalam sekali. Dan yang paling penting adem, kita semua dapat insight yang adem pagi menuju siang hari ini. Dan senantiasa tidak hanya berhenti dalam pengetahuan, tapi mari kita aplikasikan dalam keseharian. Hatur nuhun Ibu dan Bapak, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan Al-Fatihah sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tepuk tangan juga buat kita semua. Hatur nuhun.